Halo Sobat Anime, kembali lagi bersama Bang Jack yang akan membahas Magic Emperor yang sudah libur 1 minggu karena Bang Jack tidak enak badan. Waduh, dah yuk tanpa lama-lama langsung aja kita gas. Sesaat setelah Ivan menumbangkan keempat bocil iblis itu, kini keempat iblis itu pun bangkit dari pingsannya. Mereka pun bangkit dari pingsan dengan kondisi tubuh yang sudah terikat. Mereka sangat panik satu sama lain karena mereka berempat kini dalam posisi terikat tali di bawah pohon. Dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu, iblis-iblis kecil ini pun masih sempat-sempatnya mencela dan mengancam kepada orang yang melakukan hal ini kepada mereka. Ivan yang melihat hal itu ia sangat heran dan menganggap kalau iblis ini memanglah gila. Begitu juga dengan Tuan Li. Ia menganggap mereka ini seperti binatang ternak yang akan siap untuk dimasak tapi tetap saja banyak bacot. Mendengar hal itu, bocil-bocil kampret ini malah memaki Tuan Li, yang tentu saja hal itu membuat Tuan Li menjadi kesal dan ikut mengupat. Tuan Li pun sangat kesal, ia ingin segera melepas kepala mereka dari tubuhnya. Mendapatkan upatan kasar dari Tuan Li, mereka berempat pun tiba-tiba langsung terdiam karena terkena mental. Ivan yang mendengar hal itu dan melihat hal itu, ia pun menganggap kalau iblis-iblis kecil ini memiliki jiwa seperti anak-anak. Tapi setidaknya mereka juga tahu cara membaca situasi. Ivan di sini juga menyadari kalau dirinya memiliki cara simpel untuk dapat menginterogasi mereka dengan cara mengancam sedikit saja, dan hal itu pun pasti akan bekerja. Kini Ivan pun bertanya kepada empat iblis kecil ini. Ia juga memperingati jika mereka tidak mau menjawab jujur pertanyaannya, maka keempat iblis ini akan dikubur hidup-hidup. Tapi sikap acuh pun ditampilkan oleh keempat iblis itu, yang tentu saja hal itu membuat Ivan menjadi kesal. Tapi ia tetap memberikan suatu pertanyaan, di mana ia mengatakan kalau dirinya mendengar kalau iblis-iblis ini dikurung di Gunung Jilei, dan kenapa dan bagaimana mereka dapat keluar dari tempat itu, dan siapa yang melepaskan mereka. Dengan spontan, iblis merah ini pun mengatakan kalau mereka tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Mendengar jawaban itu, Ivan pun kesal. Ia meminta Tuan Li untuk menghajar mereka. Dan tentu saja Tuan Li senang akan hal itu. Mendengar jawaban Tuan Li tentu saja membuat iblis ini menjadi panik. Ia memohon agar dilepaskan. Ia mengatakan kalau mereka belum lama lepas dari tempat itu dan belum puas untuk bermain-main. Maka dari itu mereka tidak ingin mati terlebih dahulu. Tuan Li pun tidak peduli jika mereka masih membuat ribet, dirinya akan segera mengeksekusi mereka saja. Melihat iblis ini yang sangat menjengkelkan, Ivan pun berpikir kalau dirinya belum pernah melihat orang gila seperti ini sepanjang hidupnya. Kini Ivan pun kembali bertanya siapa yang mengeluarkan mereka. Dirinya juga tidak percaya dengan jawaban yang akan diberikan oleh iblis merah tadi. Iblis-iblis kecil ini pun meyakinkan kalau mereka sebenarnya tidak tahu siapa yang membebaskan mereka. Mereka pun tidak berani berbohong mengingat nyawa mereka juga berada di tangan Ivan. Iblis ini pun menjelaskan kalau 8 bulan lalu mereka masih terkurung di dalam gunung itu dan tersambar petir setiap harinya. Lalu tiba-tiba saja muncullah suatu retakan di dinding dan mereka pun memanfaatkan retakan itu untuk melarikan diri. Karena mereka menganggap kalau mereka ini tidaklah bodoh, tidak memanfaatkan keadaan seperti itu. Iblis ini pun menambahkan saat mereka keluar dari penjara itu, mereka tidak melihat apapun yang ada di luar sana. Jadi mereka pun tidak tahu siapa yang melakukan hal ini. Jadi saat mereka keluar dari penjara itu, mereka pun melakukan apapun seenak jidatnya, melakukan tindakan-tindakan kriminal di berbagai kota. Ivan pun tidak puas dengan jawaban itu. Ia kembali bertanya, buat apa mereka melakukan hal-hal kriminal? Iblis kecil lainnya pun mengejek Ivan dengan mengatakan kalau pikiran Ivan ini terlalu sempit.
Iblis jelek ini pun mengatakan kalau mereka ini kultivator iblis. Jadi tentu saja mereka melakukan apapun tindakan kriminal. Karena menurutnya semakin banyak mereka berbuat kejam, maka akan semakin kuatlah dirinya. Karena mereka berada di jalan iblis dan kemungkinan hal itu akan menemukan jalan keemasan. Ivan yang mendengar hal itu ia malah kesal. Ia sebagai kaisar iblis di masa lalu malah diajari dan dikatai kalau ia berpikiran sempit tentang kultivator iblis dari para bocil-bocil kampret ini. Ia juga menegaskan kalau kultivator iblis itu berpikir dingin dan melakukan apapun demi tujuannya dan bukanlah berbuat kriminal. Karena faktanya berbuat kriminal itu bertentangan dengan jalan iblis yang sesungguhnya. Ivan pun kembali berpikir jika keempat iblis ini merubah metode ini pasti ada sesuatu yang salah. Dan seharusnya dunia pasti akan berfokus untuk menyelenyapkan mereka yang selalu saja berbuat kriminal. Tapi kenapa sekte iblis malah mengajak mereka untuk bergabung? Padahal sudah sangat jelas kalau itu sangat bertentangan dengan jalan iblis. Tapi Ivan pun menegaskan kalau bukan hal itulah yang menjadi fokus pikirannya saat ini. Ia pun saat ini kembali berfokus siapa yang membebaskan mereka dan apa tujuan mereka dilepaskan. For you information aja, kalau kalian telah nonton di part-part sebelumnya, pasti kalian akan tahu siapa yang membebaskan mereka dan siapa yang menyuruh membebaskan mereka. Karena itu udah pernah dibahas di part-part sebelumnya setelah pertemuan keluarga bangsawan di tempat gerbang kaisar. Oke, kita lanjut lagi ceritanya. Kini Ivan pun kembali bertanya. Kali ini pertanyaannya pun ia ganti. Ia bertanya kenapa mereka menyerang Ivan saat ia dan Tuan Li tiba di dekat mereka dan siapa yang menyuruh mereka. Mendengar hal itu, iblis ini pun mengeles. Ia mengatakan kalau Ivan sedang sial saja, karena harus bertemu dengan mereka. Mendengar jawaban yang menjengkelkan membuat Ivan menjadi kesal. Ia kembali mengancam dan meminta agar Tuan Li menghajar mereka saja. Dan hal itu pun tentu saja membuat mereka panik. Kini iblis merah pun mengatakan alasannya. Ia mengatakan kalau sejak keluar dari gunung itu mereka telah menghancurkan banyak kota dan mengeksekusi lebih dari 500.000 manusia yang mereka temui. Karena mereka telah merasa bosan akan melakukan hal itu, jadi mereka pun berencana untuk pergi ke kota kelima. Tapi dalam perjalanan mereka akhirnya bertemu dengan makhluk lain dan terjadilah suatu pertarungan. Dan dalam pertarungan itu mereka pun kalah dan terikat janji akan memberikan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh orang itu. Mereka yang tidak tahu harus pergi mencari kemana tentang bahan-bahan itu, ia pun diminta oleh orang itu untuk mencari dan mengalahkan siapapun dengan cara merampok kultivator-kultivator yang berada di ranah Ivan. Karena ia yakin orang-orang kuat pasti memiliki bahan-bahan dan benda-benda berharga. Dan saat itulah mereka bertemu dengan Ivan dan Tuan Li, dan mereka pun melakukan aksinya. Mereka pun menganggap kalau awalnya mereka tuh pasti bisa menemukan benda berharga itu dan menyelesaikan tugas mereka. Tapi mereka malah sial karena bertemu dengan Tuan Li dan Ivan. Dan setelah menyelesaikan bicaranya, mereka pun menangis. Mendengar tangisan itu membuat Ivan pun menjadi kesal. Ia sangat kesal dan mengancam siapa saja yang menangis akan segera dieksekusi. Dan tiba-tiba saja mereka pun jadi diam. Di sini Ivan pun bingung, apa mereka ini jujur apa bohong? Ivan pun sempat terdiam dan bingung serta berpikir sejenak, hingga suasana pun terdengar hening. Tuan Li yang melihat Ivan bingung, ia pun bertanya, apakah mereka dapat dipercaya? Di sini Ivan pun tidak menyimpulkan kalau mereka ini dapat dipercaya ataupun tidak. Tapi ia yakin mungkin saja ada kebenaran walaupun sedikit dari ucapan para iblis kecil itu. Tapi ia yakin akan satu hal, orang yang membebaskan mereka pasti ingin menimbulkan suatu kekacauan di kekaisaran Tianyu. Tuan Li di sini pun sempat ragu, tapi dirinya pun sedikit lebih tenang. Ia awalnya sempat berpikir apa mungkin iblis-iblis kecil ini dikirim oleh seseorang untuk menangkap mereka. Tapi mendengar hal ini dari Ivan, ia pun menjadi sedikit lebih tenang dan dapat melanjutkan perjalanan mereka menuju Gunung Jilei. Di sini Ivan pun kembali diam dan berpikir keras.
Tuan Li yang melihat Ivan terdiam, ia pun bingung. Ia kembali bertanya apakah mereka ini akan melanjutkan perjalanan atau akan menaklukkan iblis kecil ini saja. Tapi tiba-tiba Ivan pun tertawa. Di sini Ivan pun menganggap kalau kemunculan iblis ini bukanlah sesuatu yang disengaja. Maka perjalanan mereka menuju Gunung Jilei pasti akan tetap aman. Tapi untuk orang-orang aneh ini, ia pun berpikir untuk merekrut mereka menjadi bagian dari keluarga Luo. Karena dirinya memiliki suatu taktik yang sekiranya cocok untuk iblis-iblis kecil ini. Tuan Li pun tahu kalau Ivan ini pasti menemukan sesuatu yang menarik dari iblis-iblis kecil ini. Tapi apa benar akan merekrut mereka? Jika Ivan melakukan hal itu, maka Ivan akan menyinggung sekte iblis. Di sini Ivan pun tidak ambil pusing, karena iblis-iblis kecil ini bisa berada di tempat ini, berarti mereka telah dibuang. Lagi pula, dirinya tidak akan takut dan tidak takut dengan ancaman dari sekte iblis, jika memang mereka ingin membuat suatu masalah. Tapi Tuan Li pun tidak menerima putusan itu begitu saja. Ia berpikir ulang dan mempertimbangkan segala kemungkinan yang ada. Tuan Li juga mengatakan kalau saat ini dirinya tidak memiliki darah dingin sebagai bahan untuk membuat pil ulat sutradara. Karena saat ini Tuan Li pun berpikir untuk menaklukkan mereka dengan menggunakan pil itu demi keamanan. Sama seperti yang Ivan lakukan kepada dirinya dan para tetua lainnya. Tuan Li pun melakukan hal itu karena ia tahu walaupun iblis-iblis kecil ini rada-rada sempit cara berpikirnya, tapi tetap saja mereka ini berada di ranah radian. Bang Jack di sini pakai kultivasi baru aja lah ya, biar nggak bingung gitu sama terjemahan yang barunya. Kalau radian ini kira-kira di ranah Senzo atau gimana lah gitu. Oke, kita lanjutin. Tuan Li pun mengatakan kalau saat ini iblis-iblis kecil ini sudah berada di bawah kendali mereka. Jadi tidak perlu lagi untuk sampai menjebak mereka memakan pil itu. Mendengar hal itu, Ivan pun baru sadar kenapa dirinya harus banyak berpikir. Ia melakukan jebakan kepada Tuan Li karena Tuan Li itu terlalu kuat untuk ditangani saat itu. Tapi untuk mengalahkan keempat iblis kecil ini, ia pun tidak kesulitan. Jadi buat apa ia berpikir jauh dan membuang-buang waktu saja. Bahkan Ivan pun sempat heran dan kecewa dengan cara pikirnya yang terlalu jauh. Kini Ivan pun meminta bantuan untuk Tuan Li untuk menjalankan tugasnya. Dan Tuan Li pun tahu apa yang harus ia lakukan. Ia sangat semangat untuk memasukkan ulat sutradara itu kepada mulut bocil-bocil ini. Dan Ivan pun menantikan hal itu. Kini keempat iblis ini pun masih terikat dengan sangat kuat. Dan di hadapan mereka, kini Ivan dan Tuan Li sudah siap untuk memberikan hadiah menarik untuk mereka. Dengan sangat senang hati, Tuan Li pun memasukkan ulat itu ke mulut para bocil-bocil ini. Setelah memberikan ulat itu, kini mereka pun melepaskan ikatan itu dan juga melepaskan kultivasi yang mereka kunci. Terlepasnya ikatan itu membuat bocil kampret ini merasa bebas dan akan membalaskan dendam mereka karena telah diikat. Selain itu, mereka juga merasa sangat kesal karena mereka dipaksa untuk diberi makan cacing. Iblis-iblis ini yang tidak sadar diri, mereka pun mengatakan kalau mereka tidak akan membiarkan Ivan dan Tuan Li hidup tenang. Melihat sikap bodoh para iblis kecil ini, Ivan pun hanya tersenyum. Melihat Ivan tersenyum, iblis merah ini pun bingung. Dan kenapa Ivan dan Tuan Li kok tenang-tenang baik? Dengan satu gerakan kecil dari tangan Ivan mampu membuat mereka pun langsung terdiam. Dan suara teriakan mereka pun memecah keheningan. Hal itu dapat terjadi karena saat ini mereka merasakan sakit yang sangat amat luar biasa di kepala mereka. Ivan pun mengatakan kalau para bocil-bocil ini sudah berada di bawah kendalinya. Dan jika mereka tidak mau tewas, maka mereka harus mendengarkan baik-baik perintahnya. Mendapatkan serangan mental seperti itu membuat iblis ini pun patuh dengan perintah Ivan. Tapi tidak dengan iblis lainnya. Ia mengatakan dan marah kepada saudaranya karena saudaranya ini tidak memiliki rasa loyalitas. Bahkan iblis tua ini pun memohon kepada Ivan untuk mengalahkan orang itu. Orang itu siapa? Ya,
orang yang memerintahkan mereka untuk mencari benda-benda berharga. Iblis-iblis ini yang tersiksa dengan siksaan dari Ivan, mereka pun memohon kepada Ivan untuk melepaskan serangan ini. Bahkan iblis kecil ini pun memanggil Ivan dengan sebutan Papa, yang tentu saja membuat Ivan menjadi kesal. Di sini, Ivan pun kembali berpikir, jika ia membawa keempat iblis kecil ini ke tempat mereka, kedepannya ia takut dan menduga kalau mereka pasti akan mengkhianatinya juga. Tapi Ivan pun di sini cuma berharap kalau mereka tidak akan melakukan hal bodoh itu kepada dirinya. Iblis-iblis kecil ini memohon ampun kepada Ivan untuk segera menyelamatkannya dan meminta kepada Ivan untuk menghentikan cacing-cacing itu menggerogoti kepala mereka. Ivan yang dipanggil Papa membuatnya kesal setengah mampus. Ivan yang kesal dipanggil Papa, mereka pun berinisiatif untuk menunjukkan kepada Ivan kalau mereka ini adalah 4 pahlawan iblis yang kejam dan juga mengerikan. Tapi yang membuat Ivan menjadi lebih kesal lagi, ternyata para bocil-bocil ini tidak tahu dengan siapa ia berbicara. Bahkan mereka tidak tahu siapa nama orang yang ada di depannya itu. Dan tentu saja hal itu membuat Ivan sangat kesal dan ingin segera mengeksekusinya saja. Ivan yang sangat kesal dipanggil Papa berulang kali. Ia pun melarang para bocil itu memanggilnya Papa dan akan mengeksekusi mereka dengan sadis jika mereka memanggilnya Papa lagi. Tidak diizinkan memanggil Papa, mereka pun malah memanggil Ivan dengan sebutan Mama. Yang tentu saja hal itu membuat Ivan menjadi kesal. Ivan pun meminta mereka untuk memanggilnya Steward Zou atau kepala pelayan. Ivan di sini juga berpikir kalau dirinya tidak membutuhkan para tetua keluarga Luo, ia pasti akan mengeksekusi para bocil-bocil kampret ini. Tapi saat ini ia pun masih membutuhkan para tetua dan orang-orang kuat untuk keluarga Luo. Di sini Ivan pun kembali bertanya tentang teknik kesatuan yang digunakan para iblis untuk menyerang dirinya beberapa waktu lalu. Tapi iblis merah ini pun mengatakan kalau hal itu tidak dapat ia beritahu, karena itu merupakan teknik rahasia dari sekte iblis. Entah kenapa Ivan pun yang mendengar hal itu ia cukup senang, karena ternyata iblis-iblis ini masih memiliki otak dan juga loyal kepada sekte mereka. Walaupun mereka telah dibuang sejak 60 tahun lalu. Tapi harapan Ivan pun tampaknya terlalu tinggi, karena iblis merah ini mengatakan kalau dirinya tidak dapat memberitahu teknik penyatuan miliknya, karena ia takut jika orang lain mengetahui hal itu mereka akan dapat dikalahkan dengan mudah. Tapi sebagai gantinya, ia pun akan memberitahu sesuatu yang cukup menarik tentang formasi pelindung sekte dari sekte iblis, atau tempat sekte iblis menyimpan harta karun yang ada di tempat mereka. Mendengar hal itu, Ivan pun menjadi tambah kesal. Ia terlalu berharap terlalu tinggi kepada iblis-iblis bodoh ini. Dan tentu saja mendengar hal itu, harapan Ivan pun kepada mereka pun menjadi musnah. Ia sempat kesal dan mengatakan mungkin saja suatu hari mereka akan membocorkan rahasia miliknya kepada orang lain. Dan hal itu pun tidak disanggah oleh iblis-iblis ini. Yang tentu saja hal itu membuat Ivan menjadi kesal setengah mampus. Ivan di sini pun meminta mereka untuk memberitahu tentang teknik penyatuan milik mereka. Jika tidak, ia akan segera mengeksekusinya saja. Mendengarkan peringatan Ivan yang tidak main-main, iblis ini pun mulai membocorkan rahasia milik mereka, yang membuat Tuan Li hanya dapat terdiam. Ternyata teknik penyatuan iblis kecil ini mengacu kepada 4 emosi jiwa, di mana iblis merah akan berlatih amarah hingga ke titik mengamuk, di mana sekali ia mengamuk maka tidak akan ada yang dapat melawan dirinya. Sedangkan untuk iblis kikir, ia akan berlatih kesedihan hingga ke titik dendam, yang akan membuat kenyataan menjadi seolah-olah hanya sebuah ilusi. Dan untuk iblis gila, ia akan berlatih kebahagiaan hingga ke titik mabuk gembira, yang akan membuatnya sangat bahagia dan dapat berlari ke sana kemari dengan sangat cepat karena terlalu berbahagia. Dan untuk iblis kecil yang terakhir, ia merupakan iblis yang sangat cengeng. Ia akan berlatih teknik kegembiraan hingga sampai ke titik aneh, karena sifatnya yang pengecut itu akan membuatnya mencapai ke titik pertahanan paling tinggi. Dan inti dari kekuatan mereka itu, mereka akan dapat menyatukan keempat emosi itu menjadi satu, di mana itu akan
secara efektif memperkuat kekuatan mereka. Tapi Tuan Li pun menemukan sesuatu kelemahan dari teknik mereka ini, karena mereka tidak dapat menggunakan teknik itu secara bersamaan. Mendengar hal itu, Ivan pun menyimpulkan kalau dirinya akan membantu mereka untuk menutup kelemahan itu. Di sini Ivan pun mengeluarkan suatu gulungan sihir, di mana teknik yang ada di dalamnya merupakan teknik kesatuan formasi 4 divisi yang akan membuat mereka mempelajari 5 elemen yang akan saling menyayangi satu sama lain. Teknik itu akan membuat masing-masing dari mereka dapat menggunakan kemampuan dari 3 orang lainnya. Dan terlebih lagi, kemampuan mereka pun akan meningkat hingga tingkatan 4 atau 4 kali lipat. Yang berarti mereka akan lebih kuat daripada saat ini, yang akan membuat mereka berempat kini memiliki level kultivasi masing-masing berada di ranah dividen tingkat 6. Dan selesailah alur cerita dari Magic Emperor. Dan sampai jumpa besok lagi. Kita upload lagi lanjutannya. Dan sampai jumpa. Bye! Rana Devin tingkat 6 ini setara Senzo tingkat 6 mungkin. Iya kali ya.